Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, beserta keluarga di rumah. Baik, untuk hari ini kita mulai belajar ya, Nak. Silakan siapkan buku, paket beserta buku alat tulis buku tulisnya ya. Dan sekarang kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1. Itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Siapa yang tahu apa saja yang termasuk makhluk hidup? Manusia termasuk makhluk hidup tidak? Ya, benar. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Salah satu contoh makhluk hidup adalah cicak. Siapa yang tahu cicak? Semuanya sudah tahu ya cicak ya. Di cicak itu yang biasa merayap di dinding rumah kita. Untuk memastikan ciri-ciri dari cicak, kita perhatikan lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding. Sebelumnya kita nyanyikan terlebih dahulu ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dari lagu tersebut kita bisa perhatikan ciri-ciri makhluk hidup dari cicak adalah cicak itu bergerak merayap dan memerlukan makanan. Ada yang tahu makanan cicak itu apa? Iya, makanan cicak adalah nyamuk. Sampai di sini paham ya? Nah, selain dari cicak, ikan juga termasuk makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa persamaan dengan cicak. Mari kita perhatikan tabel berikut. Sekarang perhatikan terlebih dahulu tabel pada cicak. Tadi cicak bergerak dengan apa? Cicak bergerak dengan merayap. Iya. Kemudian cicak memerlukan makan tidak? Iya, cicak memerlukan makanan. Makanan cicak apa tadi? Iya, nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kemudian ada yang tahu tidak kenapa kaki cicak itu bisa menempel pada dinding? Ada yang tahu? Karena cicak itu mempunyai bantalan atau spatula yang membuat kaki cicak bisa menempel pada dinding. Itulah kenapa cicak kalau merayap pada dinding, dia tidak akan terjatuh. Begitu ya anak-anak. Kemudian cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada makhluk hidup lainnya, contohnya ikan. Ikan bergerak dengan? Iya, betul. Ikan bergerak dengan berenang. Kemudian ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membelokkan arah saat berenang. Makanan ikan, ada yang tahu makanan ikan itu apa? Ya, makanan ikan itu cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Ikan berkembang biak dengan bertelur. Sama seperti cicak. Secara umum,
Ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Kita termasuk makhluk hidup? Kita bernafas atau tidak? Iya, kita bernafas. Kemudian, makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup itu bergerak. Contohnya manusia. Manusia bergerak dengan menggunakan kaki, ya, pinter. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Kemudian, makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Lalu, terakhir, makhluk hidup itu berkembang biak. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam caranya berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dengan jumlah yang banyak. Contohnya ikan mas, yang sekali bertelur bisa menghasilkan 1000 butir telur. Bayangkan, coba sekali bertelur saja, ikan bisa menghasilkan 1000 butir telur. Banyak bukan? Kemudian, apakah kamu tahu cara menulis bilangan 1000? Nah, kalau belum tahu, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca bilangan 1000. Karena sekarang sudah kelas 3, kita belajar angkanya sudah mencapai angka 1000 ya, Nak. Yang pertama di sini ada angka 1 dan nolnya ada 3. Itu dibaca 1000, pinter. Kemudian jangan lupa setelah angka 1 itu jika menuliskan dikasih titik. 1000 dibaca 1000. Kemudian ada 2000 dibaca 2000. Angka 3. Kemudian ada contoh lainnya, ada 3000. 3000. Di sini ada angka 4.100. Itu dibaca angka 4 menunjukkan ribuan, kemudian angka 1 menunjukkan ratusan, dan kemudian kita baca 4.100. Iya, pinter. Kemudian lanjut. Di sini ada lagi angka, kita perhatikan ada angka 5, 0, 2, 1. Itu bilangan. Angka 5 menunjukkan bilangan 1000. Kemudian 0. Kemudian angka 2 menunjukkan bilangan puluhan. 1 menunjukkan satuan. Kemudian dibaca 5021. Kemudian di sini ada lagi contoh lainnya. Di sini ada angka 1, nolnya 4 kali, dibaca 10.000. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian sekarang ayo kita belajar menulis bilangan. Menulis bilangan di sini ada 7000. Bagaimana kita cara menuliskannya? Kita tuliskan terlebih dahulu ribuannya. Angka ribuannya ada di 7. 7, kemudian titik, baru nolnya 3 kali. Jadi dibaca 7000. Kemudian ada lagi 5550. Jadi kita tulis terlebih dahulu angka 5 dalam ribuannya 5500 itu menunjukkan ratusan, kemudian menunjukkan 50, puluhan, dan 0. Jadi dibaca 5550.
Ya, kemudian ada lagi angka 9.000. 9.000 ditulis 9.00. Kemudian ada lagi angka 8.435. Jadi kita tulis 8.435. Nah, terakhir ada 3.060. 3.000 titik 0, bilangan yang menunjukkan puluhan, angka 6, kemudian terakhirnya yang menunjukkan satuan, 3.060. Kemudian mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang besar. Di sini diperhatikan, coba perhatikan angka-angka yang ada pada layar. Di sini bilangannya belum berurut dari yang kecil ke yang besar. Coba kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Yang kecilnya berapa? Ya, 1.000. Kemudian ada angka berapa lagi? Ya, 3.000. Kemudian ayo lanjut. Ada 4.000. Kemudian ada 5.000 dan lanjut lagi di sini ada angka 6.000. Begitu seterusnya ya. Dan untuk angka selanjutnya kita perhatikan kalau di sini angkanya semuanya 4, pada ribuannya di angka 4.000, berarti kita perhatikan yang ratusannya menunjukkan angka yang paling kecil. Nah, kalau semuanya 600 seperti yang dicontoh di layar, kita perhatikan lagi angka yang menunjukkan puluhannya. Puluhannya ada angka 5, kemudian kita urutkan. Di sini ada 4.608, kemudian 4.630, kemudian ada 4.647, dan kemudian lagi ada 4.650, dan angka yang paling besarnya adalah 4.650. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, untuk tugas hari ini, kerjakan ayo berlatih pada halaman 6 sampai 8 pada buku tulis. Nanti ibu tunggu dan dikirimkan secara personal seperti biasa ya. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.